Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok E6 akan memaparkan hasil program yang telah kami buat. Untuk sistem informasi yang kami buat adalah sistem informasi penjualan dari UMKM Nak Lanang Coffee House. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Salsabila, NIM 122200131. Nama saya Ikhwan Nugroho, NIM 122200116. Nama saya Rakali Saputra dengan NIM 122200134. Baik, kita start program. Di sini terdapat 6 form, kita bahas form yang pertama terlebih dahulu, yaitu form login. Di sini ada user ID, kategori, username, dan password. Bagi pelanggan atau staff yang belum mempunyai akun, bisa klik link label di bawah ini untuk membuat akunnya. Di sini ada user ID, kita contohnya C999. Untuk kategorinya ada pelanggan, untuk namanya ada Budi. Passwordnya bisa 1, 2, 3, 4. Kita klik daftar dan daftar berhasil. Selanjutnya kita akan ke login. Kita inputkan tadi C999, untuk kategorinya ada pelanggan, username-nya ada Budi, untuk passwordnya tadi 1, 2, 3, 4. Kita klik login. Login sudah berhasil, kita di sini masuk ke form pemesanan barang. Untuk nama barangnya kita pilih semisal americano. Nah, di sini untuk harganya udah otomatis terinput. Untuk jumlah barangnya semisal kita memilih jumlah 2, nanti total harganya juga otomatis telah terinput. Untuk user ID dan nomor transaksi sesuai dengan data login yang telah diinputkan tadi. Untuk nama penerimanya semisal Danu, alamatnya Kalasan. Untuk nomor HP-nya kita bisa. Nah, kita pesan. Nah, pemesanan berhasil. Next, kita akan masuk ke form selanjutnya. Bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya kita di sini masuk sebagai kasir. Kita pilih kategorinya yang kasir. Nah, di sini kita udah berhasil login sebagai kasir. Di sini sebagai kasir kita bisa mengolah data pesanan, persediaan barang, data pengguna, dan data pengiriman barang. Semisal kita ingin mengelola data pesanan, kita dapat klik di data grid view-nya. Kemudian kita misalkan ingin mengubah alamatnya menjadi misalkan Bantul. Lalu kita klik update, maka data akan terupdate di sini. Kemudian untuk yang persediaan barang, kita di sini bisa menginputkan berdasarkan data dari data pesanan. Untuk nomor transaksi misalkan ini. Kemudian nama barang tersedianya disesuaikan. Kode barangnya misalkan A99, kemudian jumlah barang tersedia misalkan 10, status barangnya berarti tersedia. Langsung kita input berhasil. Lalu untuk yang selanjutnya ada data pengiriman barang. Kita juga bisa inputkan di sini didasarkan pada data persediaan barang. Untuk kode pengiriman misalkan P999, kemudian nama barangnya misalnya americano, kode barangnya tadi A99. Kemudian jumlah barangnya sesuai pesanan 2. Kemudian total harganya 24.000. Nomor transaksinya nomor transaksinya 84567. Kemudian nama penerimanya adalah Danu. Kemudian alamatnya di Kalasan. Terus nomor HP-nya ini, terus
Status pengirimannya di sini menunggu. Kita input, maka akan terinput berhasil. Untuk yang data pengguna itu sama seperti yang lain, bagian update. Maka kita akan lanjut ke masuk sebagai staf pengiriman. Di sini kita masukkan user ID-nya, pilih kategori penggunanya, kemudian namanya, sama passwordnya. Di sini kita login sebagai staf pengiriman. Di sini kita bisa mengupdate yang awalnya status pengiriman itu menunggu menjadi sukses. Nah, dan yang terakhir kita di sini login sebagai manajer, sebagai pemilik. Kemudian pilih pemilik, namanya sesuai UMKM yaitu Nak Lanang. Kemudian passwordnya. Nah, di sini sebagai seorang pemilik kita dapat melihat data dari data pesanan, data persediaan, data pengiriman, dan data pengguna. Mungkin untuk program itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang website yang akan diteruskan oleh Raka. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang website dari Nak Lanang Coffee House. Di halaman awal terdapat beberapa button seperti beranda tentang menu aplikasi, barista, galeri, dan kontak. Untuk di halaman awal sendiri juga terdapat nomor telepon yang bisa dihubungkan langsung dengan WhatsApp. Kemudian terdapat tentang yaitu sejarah dari Nak Lanang Coffee House itu sendiri. Kemudian di bawahnya terdapat alasan memilih berkunjung ke Nak Lanang Coffee House. Kemudian juga terdapat menu. Di sini terdapat beberapa menu yang terdapat di Nak Lanang Coffee House seperti coffee mocktail, flavor, non-coffee. Kemudian terdapat aplikasi yang kami buat dengan beberapa formnya, seperti form login, form daftar, form pemesanan barang, form kasir, form pengiriman, dan juga form pemilik. Kemudian terdapat juga button barista kami, terdapat Ikhwan, Nada, dan juga Raka. Kemudian terdapat juga sosial media dari masing-masing barista yang dapat diklik. Kemudian terdapat galeri dari Nak Lanang, terdapat beberapa momen yang terdapat di Nak Lanang. Kemudian terdapat juga kontak. Di kontak ini terdapat maps dari lokasi usaha Nak Lanang Coffee House tersebut. Kemudian di lokasinya juga bisa dihubungkan ke Google Maps. Kemudian juga terdapat email dan juga nomor telepon yang bisa dihubungkan ke WhatsApp. Kemudian di bagian footer terdapat sosial media dari Nak Lanang Coffee House. Mungkin mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai website dari Nak Lanang Coffee ini. Saya kembalikan ke teman saya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang program dan websitenya. Apabila ada kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.